Shalom anak-anak, kita bertemu kembali dalam ibadah online bersama di tempat ini dengan Miss Dika, Livia, James, Devika. Ya, sebelum kita mulai, kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini kami boleh bertemu kembali secara online, kami beribadah bersama-sama, kami percaya kuasa-Mu ada di tempat ini bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat-Mu melalui firman-Mu Tuhan dan sebentar kami akan bernyanyi di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk kita nyanyi lagu pujian yang pertama yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik. Yaso Cinciaho. Cinciaho, lai xin yaso cinciaho. Cinciaho, lai xin yaso cinciaho. Pai ít pai ji pai sa pai si pai go pai la kui e le pai cinciaho, lai xin yaso cinciaho. Tu yaso cinho wa belai olo. Sekali lagi Tuhan Yesus itu baik. Cinciaho, Cinciaho, lai xin yaso cinciaho. Cinciaho, lai xin yaso cinciaho. Pai ít pai ji pai sa pai si pai go pai la kui ai le pai cinciaho, lai xin yaso cinciaho. Tu yaso cinho wa belai olo. Wa e yaso tui qua cinho. Cách cha wa e hoàn lo ho qua ta chi cho. Wa e yaso tui qua cinho. Tu yaso cinho. Tu yaso cinho wa belai olo. Wa e yaso tui qua cinho. Cách cha wa e hoàn lo ho qua ta chi cho. Wa e yaso tui qua cinho. Wa yaso. Wa e yaso tui qua cinho. Wa e yaso tui qua cinho. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Dia baik sampai untuk selama-lamanya. Haleluya. Kita akan mengangkat penyembahan bagi Tuhan. Ku mau cinta Yesus. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan. Lebih dari segalanya di dalam kehidupan kami Tuhan. Berkatilah setiap anak-anak ya Tuhan, baik yang ada di sini dan yang ada di rumah. Kami boleh merasakan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah pujian kami.我要永永远远爱着耶稣，我要永永远远爱着耶稣。虽然生命中风风和暴雨，就连不
指引。我要永永远远爱着耶稣，我要永永远远爱着耶稣。虽然生命中狂风和暴雨却连不退让，我仍永永远远爱着耶稣。呀，颠覆，哦，颠覆，颠覆，赐我呀你儿女，赐我一生都背的你恩典。哦，颠覆，颠覆，赐我呀你儿女，赐我有福和颠覆你的旨意。terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang begitu mengasihi kami. Kami mau katakan, kami mau cinta Yesus. Kami mengasihi Tuhan Yesus. Mari anak-anak yang ada di rumah dan di tempat ini, angkat tanganmu. Kita sembah Tuhan bersama, kita mengangkat pujian ini kembali. Biarlah kita boleh merasakan kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang luar biasa. Sebab kita ini semua adalah anak-anaknya. Sekali lagi kita mengangkat pujian ini. 我要永永远远爱着耶稣，我要永永远远爱着耶稣。虽然生命中狂风和暴雨却连不退让，我仍然永永远远爱着耶稣。 Panggil dia Bapa. 哦，颠覆，颠覆，赐我呀你儿女，赐我一生都背的你恩典。颠覆，哦，颠覆，颠覆，赐我呀你儿女，赐有我福和颠覆你的旨意。颠覆，哦，颠覆，颠覆，这我呀你儿女， Haleluya. 这一生都背的你恩典。哦，颠覆，颠覆，赐我呀你儿女，赐有我福和颠覆你的旨意。我要永永远远爱着耶稣，我要永永远远爱着耶稣。虽然生命中狂风和暴雨却连不退让，我要永永远远爱着耶稣。 Ini doa kami pada pagi hari ini Tuhan. Pakailah setiap kami di tempat ini, anak-anak sekolah minggu GBI Avia, CBD Polonia ya Tuhan. Pakailah kami untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Sebentar kami akan dengar firman-Mu, biarlah Engkau menjamah setiap anak-anak ya Tuhan, baik yang ada di sini dan di rumah. Tuhan, biarlah kami membuka hati mendengar firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Halo, jumpa lagi dengan saya Miss Linda. Apa kabar kalian semua yang di rumah? Miss doakan semuanya itu dalam keadaan baik-baik saja ya. Anak-anak semua, keluarga, papa mama, semuanya dalam lindungan Tuhan.
Nah, Miss pagi ini mau berbagi firman Tuhan kepada anak-anak semua. Ayo anak-anak, siapkan hati, siapkan Alkitabnya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak sebelum kita itu mendengarkan firman Tuhan. Ayo semuanya, lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Miss berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak dan Allahnya Yakub. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pemeliharaan-Mu kepada kami, kepada keluarga kami sehingga saat ini kami semua boleh berada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Kalau sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan, mohon Tuhan beri kami hati dan telinga sebagai seorang murid sehingga setiap firman Tuhan yang kami dengar itu boleh berakar kuat di dalam hati kami dan berbuah lebat dalam hidup kami. Berkati juga Miss Linda yang akan menyampaikan firman Tuhan-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memakai hamba-Mu ini agar setiap yang Tuhan kehendaki untuk disampaikan kepada kami dapat disampaikan melalui hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayo anak-anak, selama COVID ini gimana nih keadaannya? Pada rasa bosen enggak di rumah terus? Bete ya di rumah terus, gak ke sekolah, tiap hari libur juga akhirnya jadi bosen ya. Nah, tetapi hari ini Miss mau mengangkat satu firman Tuhan yang dibacakan juga oleh anak-anak kita tadi. Nah, kita buka sama-sama Alkitabnya di Habakuk pasal 3. Habakuk pasal 3. Ayatnya yang ke-17. Ya, dibuka Habakuk pasal 3 ayatnya yang ke-17. Miss bacakan untuk kita semua ya. Kita baca dalam 2 ayat, ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Anak-anak di rumah juga menyiapkan Alkitabnya dan juga membaca bersama-sama ya. Habakuk pasal 3 ayat yang ke-17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayatnya yang ke-18, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ya, pada saat COVID seperti sekarang ini, kita itu mungkin mengalami masa-masa seperti Nabi Habakuk ini. Setiap dari kita itu merasakan susahnya karena ada wabah penyakit ini. Kalau kita keluar, pulang ke rumah itu mesti cepatan mandi, cepatan ganti baju, mesti sering-sering ingat cuci tangan. Kita semua itu hidup di dalam keadaan new normal. Sepertinya kita itu juga enggak bisa enak-enak mau ke time zone, main-main. Waduh, papa mama udah khawatir ke sana. Ya, jadi kalau mau ke plaza juga udah enggak aman. Mau keluar harus ingat bawa hand sanitizer. Jadi kita boleh dibilang dalam masa-masa seperti nabinya Habakuk ini berkata, masa-masa kesesakan, masa-masa kesulitan. Tapi kita mau belajar bersama dari Nabi Habakuk ini. Nabi Habakuk berkata, sekalipun pohon ara itu tidak berbunga, pohon anggur itu tidak berbuah. Jadi orang zaman dulu hidup mereka, kebanyakan mereka peroleh itu dari apa? Dari pelihara kambing domba, dari bercocok tanam, menanam anggur. Jadi kalau pohon anggurnya itu tidak berbuah
Artinya petani-petani itu juga kesusahan untuk mendapatkan uang ya. Jadi tetapi si Habakuk ini masih berkata, dia mau bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jadi sebagai umat Tuhan, kita itu harus percaya, harus mempunyai sikap seperti Nabi Habakuk. Di dalam masa-masa kesesakan, kalau kita sebagai umat yang tidak punya Tuhan, kalau kita sebagai umat yang selalu mengandalkan kekuatan kita sendiri, kepintaran kita sendiri, mungkin kita sudah menyerah. Tetapi Nabi Habakuk, kita sebagai umat yang mempunyai Tuhan, kita itu bisa tetap bersorak-sorak dan beria-ria bahkan di dalam masa kesesakan. Sehingga orang-orang yang tidak mengenal Yesus melalui hidup kita, mereka itu juga bisa belajar. Loh, orang ini hebat ya, apa sih kelebihannya? Bukankah dia itu juga terjepit masalah? Kita juga terjepit masalah, tetapi kita tidak menjadi orang yang menyerah dan orang yang selalu menggerutu. Karena kita tahu kita punya Allah yang menyelamatkan kita punya Allah yang memelihara hidup kita. Ya, jadi Miss mau kasih satu cerita nih. Ayo, siapa nih mau cerita dongeng? Nah, ini dongengnya ini benar-benar terjadi loh. Ya, ini dongengnya ini bercerita di satu negara yang bernama Inggris, di desa kecil mereka. Di sana mereka itu mempunyai sebuah panti asuhan yang dikelola oleh seorang pendeta. Panti asuhan ini tidak mempunyai anak-anak panti asuhannya itu penghuninya itu enggak begitu banyak. Enggak sampai ratusan orang, tapi adalah puluhan orang ya. Jadi pendeta ini setiap kali dia hidup untuk mengelola panti ini, pendeta ini bukan orang kaya. Dia mengharapkan sumbangan dari jemaat, sumbangan dari orang yang berbaik hati, yang mau mengantarkan makanan, memberikan donasi, supaya panti asuhannya ini bisa berdiri. Dan pendetanya ini setiap hari selalu memimpin anak-anak itu berdoa bersama-sama, supaya mereka itu bisa mendapatkan pertolongan Tuhan. Dan pendeta ini juga selalu memimpin anak-anak itu untuk bernyanyi bersama di dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Jadi sampailah suatu hari di mana panti asuhan ini tidak mendapatkan donasi dari siapapun. Ya, jadi pendeta itu malam harinya itu dia sudah bingung sekali karena besok pagi di kaleng tempat mereka mengisi bahan makanan itu tidak ada makanan satu pun lagi yang tersisa di dapur mereka yang bisa dimasak untuk sarapan pagi. Jadi pendeta itu malamnya pun bergumul. Bagaimana ya Tuhan ya, besok anak-anak ini mau makan apa? Di lemari dapur tidak ada sayur, tidak ada tepung yang bisa dijadikan adonan untuk membuat roti, tidak ada apapun, kosong melompong. Dan akhirnya pendeta itu berdoa dan pendeta itu menguatkan imannya bahwa Tuhan akan menolong. Jadi pagi hari sudah datang menyingsing, ayam jantan sudah berkokok. Pendetanya pun bangun. Anak-anak itu semua sudah pada bangun, mereka itu juga seperti biasa. Anak-anak itu tidak ada yang tahu kalau di dapur mereka itu gak ada makanan lagi. Cuma pendeta ini dan pengurus panti asuhan ini yang tahu. Di dapur itu sama sekali gak ada makanan lagi yang tersisa untuk anak-anak ini. Jadi anak-anak ya seperti bangun seperti biasa, rapikan tempat tidur, langsung mandi, ganti baju. Kemudian semuanya ngumpul di dapur. Semuanya udah duduk yang rapi di meja makan masing-masing menantikan makanan. Kemudian pendeta itu pun tampil dan pendeta itu pun mengatakan kepada anak-anak, ayo anak-anak kita berdoa bersama-sama, mengucapkan syukur kepada Tuhan untuk sarapan kita pada pagi hari ini. Jadi anak-anak itu bingung, mana sarapanku?
Enggak ada piring saya itu kosong, enggak ada roti, enggak ada susu. Jadi kenapa pendeta ini masih memimpin doa dan bersyukur? Nah, untuk gelas yang kosong dan piring yang kosong. Tapi karena pendeta itu menyuruh anak-anak itu semua lipat tangan, ayo kita mau berdoa semua, kita mau mengucapkan syukur. Doa syukur sebelum makan. Jadi anak-anak itu pun akhirnya semuanya mengikuti aba-aba dari pendeta itu. Jadi pendetanya berdoa, ngomong sama Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Engkau Allah yang sungguh baik, yang memberikan kami makanan yang baik untuk pagi hari ini. Kami menyampaikan syukur ini hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Nah, kalau sebentar lagi kami mau makan, Tuhan berkati makanan ini, minuman ini agar membawa kekuatan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, dan begitu suaranya amin mereka berkata, tiba-tiba pendeta itu mendengar ada suara yang mengetuk pintu daripada panti asuhan mereka. Tok 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 gitu ya. Jadi pendetanya itu suruh pengurus panti itu coba pergi lihat siapa dulu. Jadi rupanya di depan itu ada seorang penjual susu. Ya, jadi penjual susunya itu berkata, saya melewati panti asuhan ini dan kereta sorong saya untuk mengantarkan susu ke langganan saya, dia rusak katanya. Tidak jauh dari sini, kira-kira 50 meter. Jadi karena kereta saya ini rusak, saya sudah coba membetulkannya dan dia tidak bisa berjalan juga. Maukah kamu menolong saya mendorongkan kereta ini supaya bisa sampai ke sini? Dan susu saya ini saya berikan gratis kepada panti asuhan ini. Karena ini juga udah terlalu siang bagi saya mengantarkan ke customer-customer saya dan saya tidak punya kereta serap yang lain. Jadi ini pengurus pantinya itu begitu dengar seperti itu, dia senangnya luar biasa. Dia bilang, ayo Pak, saya ke kereta kamu, bawa saya ke kereta kamu. Ya, nah, kemudian si pengurus panti ini pun bersama si penjual susu ini mendorong kereta susunya itu sampai ke depan pantinya dan anak-anak itu duduk dengan baik, dibagikan susu yang dapat gratis dari yang penjual susu ini. Itulah yang namanya keajaiban. Ya, keajaiban yang diberikan oleh Tuhan kepada kita itu bisa di luar dari apa yang bisa kita pikirkan. Dan ketika anak-anak itu sambil minum susu, menikmati susunya, enggak begitu lama terdengar lagi ketokan di pintu. Si pendeta pun berpikir, siapa lagi yang datang ini ya? Kemudian pendeta pergi ke pintu, buka pintu dan melihat siapa yang datang. Ternyata seorang penjual roti. Ya, jadi dia membuka pintu dan dia berpikir penjual rotinya itu mau menawarkan roti untuk dibeli sama pendeta ini. Pendeta mengatakan dia tidak punya uang untuk membeli roti itu. Jadi penjual roti itu pun mengatakan, ini roti sebenarnya dipesan oleh langganan saya. Tapi saya salah mengingat harinya, katanya seperti itu ya. Jadi pelanggan saya ini memesan untuk 2 hari yang kemudian. Di catatan saya tertulis untuk hari ini, jadi saya mencoba menjajakannya dan ini sisa katanya. Kalau pendeta enggak punya uang membeli enggak apa-apa, saya sumbangkan aja untuk panti asuhan ini. Wah, pendeta itu langsung nangis dan dia ngomong sama penjual roti ini. Kalau kamu tidak datang pada pagi hari ini, maka anak-anak panti ini hanya sarapan dengan segelas susu. Dan berkat kamu datang, kami dapat makan roti gandum yang enak dan kenyang ini. Jadi lewat cerita ini kita mau belajar untuk menggantungkan hidup kita itu pada Tuhan.
Jadi pada saat kita berjalan di dalam hidup ini, kadang-kadang sepertinya sudah tidak ada harapan. Tetapi bersama Tuhan kita pasti masih ada harapan. Sebagai nats terakhir anak-anak, kita buka Alkitab kita di Roma pasal 12 ayatnya yang ke-12. Ya. Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Ini adalah nats penutup kita untuk kita hafalkan bersama, untuk kita ingat bersama. Ya, Roma pasal 12 ayat 12. Ayo kita baca bersama. 3, 2, 1. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi ini adalah pesan daripada firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Jadi sebagai anak Tuhan, Tuhan menyuruh kita itu harus bersukacita dalam pengharapan. Di dalam menghadapi wadah COVID ini, walaupun kita sudah tahu, antivirusnya ini sudah ditemukan. Tetapi kita juga tidak tahu kapan ini benar-benar bisa steril. Kapan dunia ini bisa steril dari yang namanya virus corona ini. Tapi kita percaya, kita mau bersukacita di dalam pengharapan. Ya, kemudian kita itu juga mau bersabar di dalam kesesakan. Jadi kalau bersabar di dalam kesesakan, anak-anak itu tidak boleh menggerutu, mengomel, ataupun akhirnya menjadi anak yang malas-malasan karena enggak sekolah, udahlah bangunnya pagi, enggak biasa pagi, ini siang-siang aja, enggak boleh. Kita harus tetap bersabar dalam kesesakan, kita jauhi yang namanya mengomel, kita tetap bangun rutinitas yang sehat untuk kita semua. Dan Miss mau mengingatkan kepada anak-anak semua, walaupun sekarang saatnya itu kita belajar online, semua serba online, mau dengar firman Tuhan juga online, kita itu harus memanfaatkan gadget kita itu dengan bijak ya. Jangan karena semuanya serba online, jadi kita itu juga udah selesai belajar online, udah selesai ibadah online, gamenya itu dari pagi sampai malam. Jangan ya, karena itu nanti bisa membuat mata kita jadi rusak, banyak efek yang tidak baik. Jadi anak-anak tuh juga harus membagi waktu, sama seperti ketika sekolahnya itu tidak online. Satu hari itu maksimal main gamenya itu hanya boleh 1 jam ya, nggak boleh lebih dari itu ya. Jadi Miss doakan semoga anak-anak ini semuanya menjadi anak-anak yang bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi juga menjadi anak-anak yang menjadi pelaku firman Tuhan. Sehingga dimanapun anak-anak itu ditempatkan, kalian semua, kita semua bisa menjadi orang yang dipakai Tuhan untuk memancarkan kemuliaan Tuhan. Miss undur pamit dari sini. Ayo kita doa penutup bersama. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan untuk itulah kami menjadi manusia yang dapat bersukacita di dalam pengharapan kami. Dapat bersabar di dalam kesesakan kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk tetap menjadi garam dan terang bagi kemuliaan nama-Mu. Sehingga setiap orang dapat melihat ada kekuatan yang Engkau berikan kepada kami. Di saat-saat masa-masa seperti sekarang ini. 1 minggu ke depan kami mau meletakkan ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur untuk Imlek pada tahun ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk merayakannya. Kami mau menaruhkan hari-hari depan kami ke dalam tangan Tuhan. Tolong dan bimbing kami ya Bapa. Kami sampaikan doa ini hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, akhir kata Miss mau mengucapkan kepada kita semua, Kongsi Fa Cai. Dadah. COVID-19 给年暑假，请注料请包厢。
ว่าBecky อากงอาม่าถูไปนี้แล้ว ว่าปนเบกี้อาอีอาเจจูไปนี้ ว่าเบกะว่า表哥、表姐、表弟、表妹出走了。ว่าใจตาอัมเปาโตโปว่าชินซุนยามไว้อากงอาม่าตั้งจีตุเตียวอีหลังว่าปุ้นบ่หอมเปลี่ยนล้ำอีหลังปุ้นบ่หอมเปลี่ยนขันชิวกะอีหลัง但是除了迄个失望的代志我选定爱欢欢喜喜过生家因为哈巴谷书对撒娇จับจิตจับเก่ากะจับเป็ดจับอุตีเตียวซุยเรินบอกว่าโกจิวบอกว่าปั่น ปูโจจูปูเตโตเทียนตีอย่าบชุดเหนียวสิ感觉ว่าเด็กเนี่ยเพราะว่าหวาหวาฮีเกี่ยวว่าสิ่งที่ละอิงกิวกว่าเอินเซนฮีละ温暖了四季谢谢你感谢有你世界更美丽我要谢谢你因为有你爱藏在心底谢谢你感谢有生命中的每一天，我要歌唱赞美你，祝你真好，你对我真真好。生命中的每一刻，我要为你来发光，祝你真好，你对我真真好，因为有你，活着为你，呼吸为你，你是我心欢喜。Kita sudah mendengar firman Tuhan, adik-adik semua, ya semuanya masih tetap semangat, ya dalam rangka merayakan Imlek, ya kita bersama-sama menyanyikan pujian ini. Media 大街小巷，每个人的嘴里，见面第一句话就是恭喜恭喜，恭喜恭
街小巷，每个人的嘴里见面第一句话就是恭喜恭喜，恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你，恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你，恭喜恭喜恭